Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati ing Alogo yang beribu kotakan di Kota Gede. Kerajaan ini menganut agama Islam dengan mempertahankan ajaran-ajaran luhur Jawa sebagaimana yang diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo. Asal-usul Mataram bermula ketika Raden Sutawijaya bersama Punggawa Pajang dari Selo atau Grobogan, yakni Ki Ageng Panjawi, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Juru Martani, yang berhasil menumpas Adipati Jipang Panulan Arya Penangsang. Adipati Pajang Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya lantas menghadiahkan tanah di hutan Mentaok yang dikenal angker, wingit, dan dihuni banyak bangsa lelembut sejenis jin. Mataram semula sebuah pedukuhan kecil yang masuk wilayah negara besar Kasultanan Pajang dengan Ki Ageng Pamanahan sebagai sesepuh yang babat alas, sehingga dinamakan Ki Gede Mataram. Namun setelah berkembang pesat dan seiring runtuhnya Kasultanan Pajang, Mataram mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdaulat. Untuk memudahkan tentang sejarah perkembangan kerajaan Mataram Islam hingga keruntuhannya, berikut rangkuman singkat berjudul Babat Mataram, sejarah singkat kerajaan Mataram, Kertasura, Surakarta, hingga Yogyakarta. Panembahan Senopati 1588 sampai dengan 1601. Raja pertama Mataram adalah Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pamanahan. Nama kecilnya Bagus Rubut atau Raden Ngabehi Sutawijaya. Ia memerintah antara tahun 1588 hingga 1601 dengan ibu kota di Kota Gede, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Panembahan Hanyokrowati 1601 sampai dengan 1613. Nama kecilnya adalah Mas Jolang, putra Panembahan Senopati dari istri Waskita Jawi, bergelar Kanjeng Ratupati atau Putri Ki Penjawi. Pengangkatan Mas Jolang menjadi raja menuai protes. Namun ia akhirnya naik tahta menjadi Raja Mataram kedua, bergelar Panembahan Hanyokrowati. Makamnya berlokasi di Kompleks Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai dengan 1646. Nama kecilnya adalah Mas Rangsang, dinobatkan sebagai Raja Mataram ketiga saat usia 20 tahun setelah ayahnya, yakni Panembahan Hanyokrowati, meninggal dunia secara tidak wajar. Saat naik tahta, gelarnya ada 3. Pertama, Panembahan Hanyokrokusumo, berganti gelar Susuhunan yang dipakai selama 17 tahun. Dan terakhir berganti Sultan Agung Adiprabu Hanyokrokusumo yang dipakainya selama 4 tahun. Sultan Agung memindahkan ibu kota dari Kota Gede ke Karta. Mataram mengalami masa keemasan di zaman Sultan Agung, di mana Pulau Jawa tunduk di bawah Panji-Panji Mataram, kecuali Batavia, markas VOC, dan Banten. Makam Sultan Agung terletak di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sebelum Sultan Agung, sesungguhnya pernah dilantik Raden Mas Wuryah sebagai penguasa Mataram, bergelar Adipati Martopuro, putra Panembahan Hanyokrowati dari istri permaisuri Ratu Tulung Ayu. Namun karena suatu hal, konon karena cacat mental, Adipati Martopuro hanya menjadi raja selama 1 hari, kemudian dianulir sehingga lengser ke Prabon. Hal itu disebabkan Panembahan Hanyokrowati pernah berjanji kepada Ratu Tulung Ayu bahwa kelak putra dari rahimnya yang diangkat menjadi raja selanjutnya. Amangkurat Agung 1646 sampai dengan 1677. Nama kecilnya adalah Raden Mas Syaidin, putra Sultan Agung dari istri Ratu Batang, yakni Putri Adipati Batang. Setelah naik tahta sebagai Raja keempat Mataram, kemudian bergelar Susuhunan Amangkurat Agung. Amangkurat memindahkan ibu kota dari Karta ke Pleret
dari yang semula keraton dibuat dari kayu jati kemudian menjadi bahan batu bata. Amangkurat membangun banyak infrastruktur termasuk memulai kekuatan maritim yang berpusat di Tegal karena sebelumnya Mataram berbasis agraris atau pertanian. Amangkurat meninggal dunia dan dimakamkan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah setelah keratonnya berhasil diduduki pasukan gabungan Trunojoyo dari Madura, Giri Kedaton dan Surabaya dengan dukungan ulama dari Kajoran. Amangkurat Amral 1677 hingga 1703. Nama kecilnya adalah Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I dari Ratu Kulon Putri Pangeran Pekik dari Surabaya yang masih terah Sunan Ampel. Dia dikenal juga sebagai Amangkurat II yang dinobatkan sebagai Raja Mataram tanpa istana karena keraton waktu itu sudah diduduki oleh Trunojoyo. Amangkurat II kemudian mendirikan keraton Kartasura di hutan Wonokarto. Dengan kata lain, ibu kota Mataram telah dipindahkan di Kartosuro. Bersama VOC, Amangkurat memerangi saudaranya yakni Pangeran Puger yang berhasil menduduki Istana Pleret dan mengusir punggawa-punggawa Trunojoyo yang ditempatkan di Pleret. Pangeran Puger diampuni dan bergabung dengan saudaranya Amangkurat II di Istana Kartasura. Keraton Pleret berakhir dan berpindah ke Kartasura. Dengan demikian, Raja Kartasura pertama adalah Raden Mas Rahmat, bergelar Amangkurat Amral. Amangkurat Mas 1703 hingga 1706. Amangkurat Mas atau dikenal Amangkurat III adalah putra Amangkurat II yang menjadi Raja Kasunanan Kartasura kedua, bergelar Susuhunan Amangkurat Mas III. Nama kecilnya adalah Raden Mas Sutikno. Tahta Amangkurat III berhasil direbut oleh pamannya, yakni Pangeran Puger yang sebelumnya melarikan diri ke Semarang dan berhasil menggalang kekuatan dengan bantuan VOC. Dia lantas dibuang ke Sri Lanka dan wafat di sana sekitar tahun 1734. Pakubuwono I 1706 sampai dengan 1719. Nama kecilnya Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger, putra Amangkurat I, adik Amangkurat II yang beda ibu, juga paman Amangkurat III. Dia berhasil naik tahta sebagai Raja Kasunanan Kartasura ketiga, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono setelah menyingkirkan keponakannya. Amangkurat Jawa IV 1719 sampai dengan 1726. Nama aslinya adalah Raden Mas Surya Putra, putra Pangeran Puger, yakni Pakubuwono I. Ibunya adalah Ratu Mas Blitar, keturunan Pangeran Juminah, putra Panembahan Senopati. Dia berhasil memadamkan pemberontakan dari saudara-saudaranya yang dikenal dengan Perang Suksesi Jawa II. Konon Amangkurat IV meninggal dunia pada tanggal 20 April 1726 setelah diracun. Pakubuwono II 1726 hingga 1742. Nama aslinya adalah Raden Mas Probo Suyoso. Istrinya masih keturunan Sunan Kudus. Ia adalah putra Amangkurat IV dan naik tahta menjadi Raja Kasunanan Kartasura untuk yang terakhir. Pasukan gabungan Bupati Madura Barat Cakraningrat IV dan VOC berhasil merebut Istana Kartasura pada bulan Desember 1742. Karena memberontak, Cakraningrat IV kemudian berhasil ditumpas VOC. Hal itu disebabkan VOC mengampuni Pakubuwono II, sedangkan Cakraningrat IV